Kalau penampakan itu ada sih ya Bang ya. Kayak tengah malam tuh jam 1 jam setengah 2 itu tiap malam itu ada yang parkir Bang. Tiap malam ada yang parkir? Iya, yang nggak tiap malam sih, mungkin nggak semua orang juga bisa lihat. Iya. Ya pasti ada lah. Bahkan yang pernah lihat ini cerita juga ke saya, nanya juga. Nanya langsung gitu. Kok itu Cak, emang di situ kalau malam masih ada yang parkirin? Ya kan kalau saya lebih akrab Cak gitu kan panggil. Emang di situ lebih malam ada yang parkirin gitu kan? Mana ada sih malam-malam parkir, saya bilang gitu. Kagak, itu gua ke pasar tengah malam itu ada yang parkirin katanya. Tapi dia pakai sweater, pakai topi, nunduk cuman begini doang katanya ya. Anak kecil sama pamannya. Anak kecil sama paman. Dia melintas juga di sini ya, perlintasan stasiun Rawabuaya, dia melintas juga. Ketabrak juga kereta, meninggal juga dua-duanya. Paman sama ponakannya. Nah, di malam harinya itu Bang, pas habis kejadian si anak ini ada di situ. Si ponakannya ini? Iya, si anak kecil ini. Pokoknya sosok anak kecil ada di situ. Lagi mainin. Kan di rel tuh banyak batu-batu tuh Bang tuh. Itu emang benar-benar ada yang diliatin, itu penjaga kereta di sini kan, salah satu penjaga kereta. Kan kalau malam pasti ada tuh yang kontrol tuh Bang. Yang kontrol bolak-balik. Nah, itu posisi jam 2 malam lah. Dia kontrol. Dia bilang tuh ada anak kecil lagi main batu sambil nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gua Aris. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Tapi sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber gue ini kebetulan banget nih, orang asli daerah sini, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Banyak banget yang mau diceritain sama narasumber gue ini, dan nanti biar lebih lengkapnya, biar narasumber gue aja nih, apa aja yang dialami kejadian-kejadian mistis ketika narasumber gue ini menyaksikan secara langsung nih, yang lebih tepatnya tempat usahanya dekat dengan stasiun Rawabuaya. Ya udah, langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya manggilnya Empo atau Ibu nih? Boleh Empo, boleh Teteh. Boleh Teteh, Empo aja. Iya, Empo Oca ya? Empo Oca. Nah, Empo Oca kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Makasih banyak nih Empo Oca udah mau berkenan berbagi pengalaman mistisnya lah di Dimensi Mistik. Po, kalau boleh tahu kesehariannya lagi sibuk apa aja nih? Ya, alhamdulillah ya, saya lagi jalanin usaha. Usaha ya? Usaha warung kopi. Warung kopi. Itu nggak jauh nih tepatnya. Nggak jauh. Tadi kita juga udah main-main nih ke tempatnya Boca. Dari tempat tinggal juga nggak jauh lah. Tempat tinggal nggak jauh. Nah, ini buat kalian semua nih yang sekiranya lagi ada di daerah Rawabuaya dekat stasiun, mampir aja. Nama tempat kopinya apa tadi tuh? Warung Bang Ipung. Warung Bang Ipung. Nah, itu pokoknya nggak jauh dari parkiran ya, Pak ya? Nggak jauh lah dari stasiun. Nanti kalian langsung aja tuh bisa mampir. Wah, ngopi-ngopi, mampir, ngopi-ngopi nyantai di situ. Ada wifi-nya juga ya, Pak ya? Insya Allah ada. Ada tuh. Jadi ya udah ajib banget tuh tempatnya. Kita kembali lagi ke cerita. Tadi kita sempat ngobrol sebentar nih. Kan Empo asli orang sini ya. Pasti banyak banget nih yang udah Empo alami kejadian-kejadian mistis. Kayak tadi kan sempat bilang kalau di stasiun Rawabuaya ini terkenal rumornya setan budek. Itu pernah ngalamin kejadian apa nih yang Empo Oca langsung lihat gitu? Kalau untuk setan budek lebih ke perlintasan stasiun kereta ya. Di situ juga banyak korban ya. Korbannya hampir setiap tahun kecelakaan itu terjadi di stasiun Rawabuaya itu. Bahkan korbannya juga kebanyakan yang nggak selamat sih ya. Yang nggak selamat. Tadi kan sempat Empo cerita tuh. Dulu nih dengar cerita dari orang tuanya Empo ya, katanya ada yang ditumbalkan lah gitu ya. Ya, kayak adalah persembahan lah gitu ya. Pihak. Cuman kan kita
nggak bisa inilah ya, maksudnya nggak bisa bilang ke pihak mana nggak bisa kan. Oke, ya Pok, ditahan dulu nih Pok ceritanya, Oke. biar pada penasaran. Nah, sebelum gue lanjut ke ceritanya Pok Ocha ini, jadi gue mau nginfoin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Pok Ocha ini, mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, ayo silakan banget nih, kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email, bisa juga langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa juga pastinya aktifkan tombol notifikasinya, jadi biar kalian semua nih nggak ketinggalan sama cerita-cerita atau video terbaru dari Dimensi Mistik. Ya udah, gue rasa cukup. Gue juga udah penasaran nih sama ceritanya Mpok Ocha. Ya udah, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kita petik ceritanya. Ya Mpok Ocha, Mpok Ocha kan emang dari lahir asli orang sini nih, Iya. Rawabuaya. Pasti kan Mpok Ocha tahu nih histori apa kenapa nih dinamainya bisa Rawabuaya. Ya kalau untuk saya sendiri sih nggak tahu ya, cuman saya tanya-tanya ke orang tua karena orang tua, kakek, nenek memang semua tinggal di sini ya. Asli ya? Benar-benar asli di sini ya. Bapak saya semua kelahiran di sini. Bahkan saya juga lahir di sini. Iya. Ya saya udah hampir ya sekarang aja saya ya 30 lebih lah. Jadi 30 tahun lah saya udah di sini. Nah, bapak saya juga udah ya memang benar-benar kelahiran di Rawabuaya ini. Orang sini asli Betawi sini. Benar-benar Betawi Rawabuaya. Jadi ya dinamakan Rawabuaya ya memang konon katanya dulu ya ada banyak buayanya dan rawanya benar-benar rawa ya bang ya. Dan rawanya itu pun ya selayaknya rawa lah, ada ular, ada buaya, ada ya sampai sekarang pun mungkin masih ada, cuman kan kita nggak ini ya, ada kali itu situ kali. Kalau dulu sih dinamain got 1, got 2, got 3. Oh gitu. Ada namanya tuh dulu. Lah kalau sekarang udah hilang karena udah ketutup sama rel kereta. Rel kereta itu kan udah rapi sekarang. Kalau zaman dulu mah kan rel kereta, waktu saya main di rel itu kan jaraknya ada longgar-longgar begitu tuh. Kita ngeloncatin juga tuh bawahnya kali. Oh gitu. Itu bawahnya kali tuh kita ngeloncatin ke rel kereta. Kalau sekarang udah rapat semua, kagak ketahuan tuh gotnya ada di mana. Saya juga kalau menyelusurin agak tahu dah tuh di mana gotnya. Kalau dulu mah ada. Nah, konon katanya, nah di kali itulah, kali got 1, got 2, got 3 ada buaya itu. Ada buaya ini yang bisa disebut buaya ini buaya jadi-jadian atau buaya ya murni nih asli? Menurut cerita sih katanya ya ada siluman buaya putih ya. Siluman buaya putih. Cuman kalau pengalaman saya sendiri ya saya belum pernah gitu. Cuman menurut cerita. Menurut cerita dari orang tua dari orang tua kan kita juga kan banyak tanya kan ke orang tua kan, kenapa dinamakan Rawabuaya? Kali ada sejarah apa beh? Kan saya mah kalau sama babe suka ini. Ada dulu emang dinamain buaya. Dulu juga di situ banyak ada buayanya. Bukan buaya beneran juga ada kata babe mah gitu. Buaya gimana be maksudnya? Ada siluman buaya. Saya bilang, ya entah. Ya saya mah nggak ngalamin sih ya. Itu berdasarkan cerita aja. Cuman ya memang bener-bener ini ya. Kalau untuk apa sih suasana rawa itu memang masih sampai sekarang masih ini masih ya bang ada ya rawa. Masih ada rawa, bahkan saya yang tinggalin sekarang ini sebelah rumah saya itu ya masih rawa, benar-benar rawa. Saya kan tinggal ya benar-benar dekat sini ya di Rawabuaya ya. Nah samping rumah saya itu memang masih rawa. Nah di dalamnya itu pun masih banyak ular-ular. Bahkan ya enggak rumah saya doang juga ya, kakak saya juga pernah rumahnya dimasukin ular. Ya mungkin ular itu karena habitat mereka di rawa itu. Gitu ya, mungkin karena cuaca terlalu panas atau gimana, larilah dia ke darat. Akhirnya gitu. ke rumah-rumah warga. Masuklah ke rumah warga. Ya banyak sih, bukan rumah saya doang, rumah kakak saya juga masuk ular. Dan pernah saya juga ngalamin ya bang ya, ini mah pengalaman pribadi bener-bener saya yang ngalamin gitu ya bang. Waktu itu saya posisi pulang dari warung ya, bukan pulang sih ya, tepatnya saya mau sholat maghrib. Saya mau mandi, saya mau sholat maghrib, pulanglah saya sama suami. Nah kan kebetulan arah pulang saya itu melewati rawa ini bang. Dari warung ke rumah itu melewati rawa. Nah mungkin tadi abang pun lewat dari warung ke rumah saya tuh lewat lah pasti abang tahu tadi kan. Nah pada saat saya melintas itu memang waktu mau mendekati maghrib. Ya konon sih katanya kalau mau deket-deket maghrib apa johor gitu kan banyak lah ya bang ya hal-hal gitu kan. Makhluk halus pada melintas. Nah kebetulan itu memang saya ngalamin bang. Jadi kita lewat nih sama suami nih, saya nih berdua sama suami, itu benar-benar saya berdua sama suami. Saya melintas di rawa itu, pas pada turunan ular lewat depan motor tuh bang. Ular, ya jenisnya sih kayak kobra gitu ya bang ya. Nah pas kita lagi melintas itu si ular
kita berhenti, si ular pun berhenti. Ular itu berhenti. Nah pas berhenti itu dia ngeliatin muka kita bang, ular itu kan, kalau ular kobra kan gitu ya, kalau ada kayak mau diganggu dia bangun gitu kan bang. Itu bener-bener ngeliatin kita. Nah saya sama suami pun kaget, refleks berhenti tuh motor, dia berhenti kita berhenti, jadi saling tatap sama si ular itu. Sama si ular itu kita saling tatap. Astagfirullahaladzim, kita nyebut karena kita tahu sejarah di situ kampung ini, sejarah ada ular ini. Nah kita perhatiin, nah kita biarin tuh si ular lewat, ya kan, kita biarin ular itu lewat, kita perhatiin ularnya kagak ada buntutnya bang, kagak ada buntutnya, bugel kalau kata orang Betawi mah buntutnya bugel. Kita perhatiin sampai habis, coba ya lewat, kagak ada buntutnya, kata saya. Oh mungkin ini kan. Terus nggak lama saya cerita sama Babe, kemarin nemu ular be, nggak ada buntutnya, itu masih buntung lu ketemu, kata dia gitu, masih buntung, kata Babe. Emang ada be? Ya ada, itu aja yang nungguin di situ, kata dia gitu. Udah nggak apa-apa, yang penting nggak ganggu. Nggak lama habis itu kaki saya sakit bang, habis nemuin ular itu, benar-benar sakit. Nah itu pun entah kebetulan atau gimana ya bang ya. Ya kita sih percaya nggak percaya namanya gitu, benar-benar abis nemuin ular itu tuh bang. Ya bukan, kalau kata saya sih bukan ular ya, maghrib posisi maghrib pula kan kita kan nemuinnya kan, udah gitu buntutnya juga kagak ada tuh ular, buntung begitu. Bener-bener sampai melintas tuh kita tungguin. Suami saya sakit tuh habis ngeliat ular itu, di iniin lah sama Babe, dilihat lah. Oh ya udah kata Babe, ini mantar juga baik. Udah alhamdulillah lah, kita juga ini sembuh dah tuh sama Babe kan. Dikasih air lah, diobatin. Kalau kita makan, kalau gitu-gituan ya diiniin lah ya. Orang tua lah. Kalau orang tua ya bukannya kita percaya gitu ya bang ya. Nah kejadian itu yang saya alamin ya. Nah banyak juga menurut cerita-cerita ya. Ini kita berdasarkan pengalaman orang tua ya. Jadi dulu yang saya bilang tadi, got 1, got 2, got 3 itu bang. Nah kalau zaman dulu kan itu kereta pakai bara ya bang ya. Oh iya. Ya saya juga sih nggak ngalamin kereta bara itu, nggak ngalamin. Cuman kalau rel kereta ini emang dari dulu udah ada ya bang ya. Emang udah, ya saya lahir emang udah ada tuh stasiun. Udah ada stasiun bambuinnya. Nggak tahu dibangunnya kapan, nggak tahu, pas saya lahir udah ada lah itu stasiun. Nah Babe sempat cerita, orang tua saya yang perempuan sempat cerita, emak ya. Dulu ada salah satu leluhur. Ya saya bilang kan tadi kereta itu dulu mah pakai bara bang. Jadi leluhur saya itu katanya di kali itu lagi ada kegiatan nyuci gitu bang, nyuci. Nah kalau zaman dulu kan kereta pakai bara bang. Jadi kereta melintas, entah baranya udah nggak kepake, dibuanglah bara itu kan. Nah posisi pas kereta buang bara, di bawah itu ada orang lagi nyuci. Yang nyuci itu leluhur saya itu lagi nyuci, ketiban lah sama bara itu. Itu nah entah kayak gimana ceritanya seperti itu bang. Ya mungkin ya itulah cerita dari orang tua ya. Itu benar atau ini kita nggak tahu, karena menurut penuturan orang tua. Nah saya juga sempat banyak tanya kan sama Babe kan. Nah nggak di situ juga bang, kita juga ngalamin sendiri pada sekarang ini ya. Itu kan dari cerita orang tua ya. Nah pengalaman saya pribadi sendiri memang banyak banget nih bang kejadian di rel perlintasan stasiun Rawabuaya sini. Nah kebetulan kan kalau palang kereta di sini nggak ada nih. Iya tadi saya melintas tuh nggak ada tuh bang, nggak ada, emang dari dulu itu palang kereta nggak ada sama sekali itu. Banyak bang korban kalau di situ, udah banyak makan korban. Ya boleh dibilang ya setiap tahun lah bang. Setiap tahun pasti ada hampir aja. Setiap tahun ada aja. Bahkan kalau di tahun-tahun nggak ada korban, tahun berikutnya bisa 2 atau 3 gitu bang. Oh gitu. Ya kayak orang nagih lah. Kayak orang nagih. Ada korban gitu. Hampir tiap tahun. Kemarin sih terakhir tuh belum lama ojol ya. Ojol yang sama penumpang. Itu sih saya nggak tahu kejadiannya. Nah kalau yang parah banget tuh korban selamat sih bang ya, yang supir angkot. Itu benar-benar selamat. Memang kejadian kita sih memang nggak ada di tempat, tapi kita lagi posisi di warung nih. Nah otomatis rame, ada kecelakaan. Nah buru-buru lah saya sama suami ke sana. Kita dengar korbannya supir angkot. Nah kita langsung ke sana dong, langsung ke lokasi deh, langsung ke TKP. Nah itu si korban memang bener-bener baru kecelakaan tuh, supir angkot itu baru bener-bener baru kecelakaan. Nah si korbannya pun masih ada. Nah
yang korban pingsannya ini memang saya sama suami yang angkat bang. Oh jadi empok sama suami evakuasi Iya, saya yang angkat. Iya, iya. Emang itu korban geletak, nggak ada yang berani ngangkat bang. Iya. Saya pikir orang udah geletak gitu masa nggak ditolongin ya. Kita mah yang penting kita selamatin dulu dong, daripada kita nungguin polisi apa segala macem ribet kan. Ya bukannya kita ini dong, pasti lama mereka makan. Iya, betul. Ya otomatis kita selamatin dulu. Kita angkat tuh yang pingsan nih bang, yang pingsan kita angkat. Nah yang supirnya mah mental tuh jauh banget. Jauh deh sampai ke tengah dia. Nah itu pun lagi dikerubutin juga sama warga, lagi diselamatin lebih tepatnya. Nah evakuasinya juga lama juga, itu hampir 1 jam lebih lah evakuasi si supir ya. Tapi alhamdulillah nggak ada korban selamat. Sampai sekarang pun ada korbannya, masih kerabat kita juga ya. Sama suami juga masih kenal. Kita evakuasi si korban supirnya ini bener bang, abis kita nyelamatin yang pingsan ini, yang sebelahnya supir udah tuh kan, nah udah dibawa dong, posisi yang pingsan udah dibawa ke rumah sakit langsung. Nah kita nggak lama nyelamatin yang supir tuh bang, pas lama juga tuh yang supir ya 1 jam lah ya, itu bener-bener kegencet si supir. Kegencet. Orang angkotnya kebuka semua bang. Mungkin masuk beritanya juga, mungkin masuk kalau abang suka ini, soalnya selalu update. Kejadian tahun berapa tuh? Belum lama sih, 2 tahun lalu kalau nggak salah lah. 2 tahun lalu lah kalau nggak salah. Itu angkotnya bener-bener kebuka abis, bener-bener lepas dari kan mobil kan begitu bang ya. Ini atas itu bener-bener atapnya udah langsung gitu ya? bener-bener ringsak banget, ringsak. Kita mah prediksi nih si supir meninggal. Tewas lah. Ya orang bener-bener ngeliat bang, ini hidung ini somplak, aduh udah kita pikir nama korban si Lian ya, Lian. Wah mati nih si Lian. Kita nyelamatin sampai benar-benar si korban sampai tolong. Benar-benar kita sampai nyelamatinnya benar-benar itu orang rame sampai pengen dia selamat, tapi emang keangkat sih selamat. Ya alhamdulillah langsung dilariin ke rumah sakit. Selamat juga itu, langsung dilariin ke rumah sakit. Nah itu sih yang paling parah ya, yang saya benar-benar saya alamin. Evakuasi benar-benar saya ikut evakuasi. Itulah yang paling parah banget itu, benar. Nah, terus sih kalau yang korban meninggal ada tuh belum lama tahunnya sih saya lupa ya. Anak kecil sama pamannya. Anak kecil sama paman. Dia melintas juga di sini ya, perlintasan stasiun Rawabuaya, dia melintas juga, ketabrak juga kereta, meninggal juga dua-duanya. Paman sama ponakannya. Nah di malam harinya itu bang, pas habis kejadian si anak ini ada di situ. Si ponakannya ini? Iya, si anak kecil ini. Iya. Pokoknya sosok anak kecil ada di situ. Lagi mainin. Kan di rel tuh banyak batu-batu tuh bang tuh. Itu emang benar-benar ada yang diliatin, itu penjaga kereta di sini kan, salah satu penjaga kereta. Kan kalau malam pasti ada tuh yang kontrol tuh bang. Yang kontrol bolak-balik. Nah itu posisi jam 2 malam lah. Dia kontrol. Dia bilang tuh ada anak kecil lagi main batu sambil nangis. Ya sambil nimpahin batu ke tiang listrik, kan di situ ada tiang listrik bang. Ditimpahin batu ke tiang listrik itu, nangis. Ya kalau orang normal ngeliat ngapain sih anak kecil jam 2 malam kabur dari sini. Kabur lah dia. Banyak cerita sih ya, maksudnya banyak cerita si petugas ini ngelihat. Diliatin si anak kecil ini ya. Pas habis kejadian sore, malamnya langsung ada tuh anak kecil. Ada si anak kecil itu. Ya emang banyak sih bang. Padahal di situ ada ya yang jaga ya. Tapi namanya musibah ya, entah dibilang ya setan budek atau apa, kita kan nggak bisa kesana juga bang ya, atau kelalaian ya, lebih tepatnya kelalaian gitu kan. Cuman kalau bicara mistis ya itulah bang, setan budek. Pasti rumornya emang pasti setan budek gitu. Setan budek ya, kebayang gitu sih ya. Pengakuan korban pun gitu, dibilang nggak ngelihat adanya kereta, nggak dengar adanya kereta, padahal udah dikasih tahu sama si penjaga ini kan, di situ nggak ada palang, tapi kan banyak tuh yang markirin tuh bang kan, yang suka mintain duit tuh 2.000. Nah itu kan selalu tuh pasti mereka jaga. Kereta masih jauh pun mereka langsung stopin tuh mobil yang melintas, langsung di stopin. Nah si yang korban supir angkot tadi tuh apa sih, nyalip gitu. Nyalip tiba-tiba ada di tengah-tengah rel lah, kaget lah si apa sih, tauga ini nih, yang penjaga ini nih, kaget dia, buset bang itu kereta bang, katanya gitu. Ya kereta apa sih, mobil udah nempel di rel kan, udah nempel ya, magnetnya mati ya mobil ya bang, posisi dia tuh ya udah emang bener-bener udah deket banget itu kereta, jeder kehantam. Tapi korban selamat itu bang. Sama yang tadi kan Empok sempat cerita tuh yang dibilang udah dikasih tahu
dianya nggak, dibilang dia nggak lihat, sedangkan temennya udah lompat apa? Itu gimana? Iya, temannya udah lompat. Kalau temannya mah ngeliat. Kalau temennya pun benar ngeliat, temennya pun bilang, "Ya, itu kereta," dia bilang gitu. Gitu. Ya mungkin dia mah fokus aja narik. Dia seakan-akan nggak Nggak ngelihat. Nah, penumpang juga pun sempat loncat. Si penumpang, ada kan penumpangnya juga Iya. kan. Ya penumpangnya sadar bahwa ada kereta. Langsung si penumpang sama yang depan temennya itu loncat, nyelamatin diri. Lah dia mah baru mau keluar ya posisi udah mobil udah di atas rel kan mati bang. Udah nggak bisa ngapain, ya udah pasrah, mungkin dia ya udah kehantam jeder. Habis lah itu kereta, ada korbannya juga. Mukanya udah tapi alhamdulillah selamat itu korban. Memang masih kerabat sih. Kerabat kita juga sekarang sih dia pulang kampung. Mungkin trauma apa gimana kita nggak tahu. Udah nggak aktivitas lagi kan, supir angkot sekarang udah nggak aktivitas lagi. Udah nggak aktivitas. Tadi kan juga Empon sempat bilang belum lama nih ya, ada ojek online lah. Iya, itu yang meninggal ojol. sama itu, bisa diceritain sedikit nih, Pok? Kalau ojol ya dia sama juga ya. Kalau dia sih udah lewat ya, udah lewat dari rel ya. Iya. Tetap udah dikasih tahu sama si penjaga kereta ini, yang anak-anak pada ini ya, yang pada jaga situ udah dikasih tahu. Cuman sempet lewat dari rel itu udah lewat. Cuman kesenggol sedikit doang bang. Kesenggol dikit doang. Ekor motornya muter atau motor. Nah si cewek ini, si penumpangnya niatnya mungkin mau nyelamatin diri, loncat refleks, mungkin dia loncat terpental. Kalau si penumpang di luar, nah kalau si supirnya ini di kolong kereta dia adanya. Iya, driver ojek online. Driver ojol. Ada juga kok beritanya, pasti terupdate semua di situ di. Ya di berita-berita bener stasiun Rawabuaya. Kalau diketik juga nongol semua itu berita, semua ada. Itu memang hampir tiap tahun bang. Benar-benar memang hampir tiap tahun. Pasti ada aja. Tiap tahun. Bukannya saya ngada-ngada. Abang boleh tanya dah di sini, atau abang penasaran gitu, si Empon mah bohong kali gitu kan. Abang boleh survei aja deh. Boleh tanya sama yang dekat-dekat sekitar sini gimana. Itu yang korbannya hancur, yang sengaja nabrakin badannya ke kereta, itu yang ibu-ibu bener-bener sengaja jalan di tengah rel. Ada itu bang. Kalau yang dia nabrakin tubuhnya atau badannya ke kereta gimana tuh, Pok? Jadi menurut si ini ya, saksi ya, dia bilang si bapak ini memang lagi nongkrong. Lagi nongkrong, dipikir orang nongkrong biasa gitu kan, dipikir nongkrong biasa. Lah tahu-tahu pas kereta lewat, dia ikut langsung loncat ke kereta itu bang. Lah orang juga kaget dong. Ini juga nyaksiin nih si penjaga ini nih. Kirain tuh si bapak-bapak cuma nongkrong doang. Kalau gue tahu dia mau bunuh diri, mau gue omelin tadi gitu. Kata si Pak Oga ini yang pada jaga itu, mereka memang standby itu. Setelah bergantian yang jaga di situ, bergantian di antisipasi biar nggak ada kecelakaan. Karena di situ memang nggak pernah ada palang kereta bang. Dulu juga kita pernah demo ya. Yang pas kejadian anak kecil sama pamannya apa bapaknya itu ya, itu kebetulan masih warga kita juga ya, orang Jakarta juga, nggak jauh lah dari tempat tinggal kita di sini. Ya kita geram lah bang. Udah beberapa kali minta palang pintu tapi nggak didengerin. Di situ juga kita sempat demo. Semua warga kita ini demo, dari Pak RT pun gerakin. Kita minta dibuatin palang pintu. Tapi sampai saat ini nggak ada jawaban. Bahkan nggak dibuatin sampai sekarang pun. Nah makanya kami nih dari warga sini antisipasi adalah penjaga. Ya kalau orang bilang Pak Oga, di situ nggak ada pungli bang. Kan banyak kan orang bilang pungli lah apa segala macam, nggak ada. Tapi itu. mereka dengan ikhlas lah. Dengan ikhlas, seikhlasnya mereka pun minta, nggak maksa. Seikhlasnya sedikasinya aja. Ya cuman kalau kagak ngasih ya bangetan. Dengan adanya mereka, insya Allah kok kita bisa dijagain. Gitu. Ya antisipasi warga di sini ya itu aja, maksudnya biar korban nggak terlalu banyak. Mungkin itu dijagain aja bang, masih tiap tahun. Apalagi kalau nggak ada yang jaga. Dulu juga pernah ya bang ya, sama oknum ditangkepin nih bang nih. Yang jaga situ dikiranya pungli. Diangkut lah sama oknum. Itu pas diangkat nggak ada yang jaga. Itu bang beruntun dalam 1 minggu apa 2 minggu itu. Kecelakaan berturut-turut itu. Nah dari situlah ya terserah mau akhirnya ya alhamdulillah ya di sini diizinin ya. Maksudnya memang udah nggak ada yang berani ngangkut lagi karena ya memang udah ditugasin di situ anak-anak itu gitu. Itu kalau yang cerita tadi
ibu-ibu yang di tengah-tengah kereta gimana tuh? Ya itu sih katanya sih orang stres ya. Kita ODGJ lah. Kita sih nggak tahu, nggak nanya lu sudah ya menurut prediksi ya orang, kalau orang bener mah mana ini sih bang, itu dia buntung dua bang, belah dua. Badan sih utuh tapi terbelah dua gitu. Iya. Bener-bener terbelah dua. Ya kayak orang tiduran di rel gitu bang. Tapi dia posisi jalan. Jalan. Entah pas ada kereta dia tidur apa gimana. Itu memang buntung belah dua itu bang. Iya. Ya saya sih setiap kejadian emang selalu ngelihat ya. Maksudnya ngelihat Langsung. Itunya mayat-mayatnya itu emang yang berantakan tuh daging. Daging pada berantakan apa segala macem. Emang dia bilang udah biasa lah sama hal-hal begitu, udah lumrah. Nyaksiin orang ketabrak kereta emang udah lumrah bang. Ya memang bener hampir tiap tahun. Pasti Mpok selalu ngeliat lah nih ya. Selalu ngeliat. Emang sih nyaksiin kecelakaan langsung bener-bener enggak. Cuman pas orang bilang ada kecelakaan kereta itu pasti karena posisi deket bang. Langsung kita marahin ke situ. Dan bener-bener ngeliat mayat, kan evakuasi mah pasti lama bang. Iya. Sebelum diangkat itu kita pasti memang pada lihat semua. Lihat semua. Ya dulu begitu, sebelum dibangun itu ya ada gini kata Babe. Ya udah, saya sih orangnya lebih penasaran ya, lebih suka nanya-nanya. Selalu nanya, itu pasti selalu nanya sama Babe. Di sini pun tempat yang serem itu ya, bukannya serem ya, lebih gimana ya, bukan di rawa-rawa sini doang, banyak bang sini, di rel kereta, di terminal Rawabuaya sini kan banyak banget itu tempat-tempat yang benar-benar angker lah, angker lah kalau warga sekitar sini gitu ya. Benar-benar kita anggap angker. Kita juga pun emang nggak berani melintas. Ya sekarang aja udah rame. Dulu mah bang, dulu belum ada banyak. Tempat saya jualan aja dulu mah bener-bener kebun pisang semua itu. Sekarang aja udah rame yang dagang. Dulu mah bener-bener kebun pisang, nggak berani kita dagang di situ. Iya. Dulu saya juga kan dagang baru berapa tahun ini. Dulu mah nggak berani ya, orang kita tahu. Ya historinya apa ya? Modelnya begitu, seremnya kayak apa kan kita juga takut. Orang jalan situ juga takut. Sekarang mah enak, udah rame. Udah nggak ada lah ke hal-hal seperti itu, udah jarang orang. Alhamdulillah. Lagian banyakan yang kagak pernah paham ke situ-situ. Ke hal-hal gaib udah jarang ada yang percaya. Iya. Pok, saya mau nanya-nanya nih. Jadi Empok udah sering banget lah ya, maksudnya langsung melihat kejadian, maksudnya ketika ditabrak Empok yang bantu evakuasi menyelamatkan gitu betul. Kan. Dan rumornya kan pasti ya banyak lah kenapa dia kecelakaan, mungkin dia nggak dengar atau ditutupi kupingnya dengan makhluk setan yang disebut setan budak ini. Nah, pernah nggak sih Pok, dari setiap korban-korban ini yang menghantui warga sekitar atau sering melintas di perlintasan rel kereta api Rawabambu ini? Rawabuaya Bang? Iya, Rawabuaya. Kalau penampakan itu ada sih ya Bang ya, kayak tengah malam tuh jam 1, jam setengah 2 itu tiap malam itu ada yang parkir Bang. Tiap malam ada yang parkir? Iya, yang nggak tiap malam sih, mungkin nggak semua orang juga bisa lihat. Iya? Ya pasti ada lah, bahkan yang pernah lihat ini cerita juga ke saya, nanya juga. Nanya langsung gitu. Pok, itu Cak, emang di situ kalau malam masih ada yang parkirin? Ya kan kalau saya lebih akrab Cak gitu kan dipanggil. Emang di situ lebih malam ada yang parkirin gitu kan? Mana ada sih malam-malam parkir, saya bilang gitu. Kagak, itu gua ke pasar tengah malam itu ada yang parkirin katanya. Tapi dia pakai sweater, pakai topi, nunduk cuman begini doang katanya gitu. Lah kan malam mah kagak ada mobil, kagak ada motor. Iya. Aja begini. Gerakannya ya begitu. Iya. Itu gue liatin itu masih ada, tapi pas gue pulang udah nggak ada kata dia gitu. Udah hilang orang. Udah nggak ada. Yang bener itu. Lagian siapa sih tengah malam parkir di rel? Coba. Parkir di jam 2 malam. Iya, padahal udah nggak ada yang melintas. Nggak ada yang melintas, kereta pun udah nggak ada kan, kereta sampai jam 12. Sampai jam 12 ya. Kalau orang kurang kerjaan juga ngapain sih jam 2, mendingan dia tidur kali. Iya. Jam 2 malam. Udah gitu nggak ada omong, nggak ada apa ya, cuma tutup begitu kan, pakai topi, sweater, begini aja, nggak ada omongan, nggak ada apa, gerakannya begini aja Bang. Iya. Ya mungkin ya itulah mungkin arwah-arwah yang kentayangan apa gimana kita. Itu selain korban anak kecil itu ada lagi nggak sih, maksudnya kayak
yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang misalkan dia kayak ya korinnya lah yang menyerupai nampak-nampakin gitu. Di pelintasan kereta ini. Ya ada sih ya, bahkan ada yang bilang manggil-manggil gitu, manggil gini-gini gitu kan. Banyak kan sih yang ditampakin cewek ya, maksudnya penampakan cewek gitu. Perempuan. Tapi bukan dari korban atau gimana nih? Ya nggak ngerti lah, entah dia menyerupai apa gimana bang, namanya di tempat-tempat seperti itu kan kita juga namanya dia meninggal bisa dibilang meninggal tidak wajar lah gitu. Meninggal secara tidak wajar. Benar-benar. Iya, tapi yang tadi tuh maksudnya yang anak kecil itu tuh yang sorenya ya dia sama pamannya kecelakaan. Itu mah bener malam-malam, itu mah langsung malamnya itu petugas langsung diliatin. Bener-bener terus ya anak kecil nimpain batu ke tiang listrik. Bener-bener nimpain itu ke. Kan kedengeran teng gitu kan. Refleks lah si penjaga itu kan. Wah, ini anak kecil yang tadi nih dia langsung lari. Emang bukan si penjaga itu juga. Penjaga sini kan ada bang nih tempat US1 kan. Di situ juga kan ada security-nya juga kan. Dia juga sama diliatin juga sama si anak kecil itu. Ya saya sih nggak bilang anak itu gimana, cuman menyerupai atau gimana kita nggak tahu. Itu malamnya memang ada. Pas kejadiannya sore itu malamnya itu ada. Udah semua nih yang Po Ocha alami lah, namanya sekitar warga di sini asli gitu ya. Berarti udah semua nih yang Po udah ceritain lah di Dimensi Mistik ini. Tapi saya juga punya ini bang nih ya. Lebih ke ini lagi ya. Ini mah pengalaman pribadi dari keluarga saya sendiri ya. Iya. Itu pun bapak saya yang ngalamin ya. Jadi gini bang, dulu kan kita mau bangun rumah bang. Kita mau bangun rumah itu kan fondasi itu butuh batu kali. Iya. Kalau babe dulu mah kan lebih dia sendiri yang kerja. Ada sih tukangnya, cuman dia lebih ngebantu lah. Dia carilah batu kali ini bang. Nah rumah kita kan sampingnya masih rawa bang. Nah si babe ini nyari nih ke tempat itu. Nah dapatlah batu kali. Nah pas dia mau angkat batu kali itu ada anak ular. Pas dia angkat ada anak ular. Di dalam anak ular bukan satu, banyak. Banyak. Nah si babe refleks, dia banting lagi tuh batu. Ketimpa lah anak ular itu bang, mati semuanya nih. Enggak, satu yang mati itu satu anak ular itu. Nah malamnya habis kejadian itu ya bang ya. Itu malamnya saya kan punya abang. Abang satu kan. Itu malamnya abang saya didatangin sama ya entah, pokoknya malam itu abang saya itu ngejerit-jerit. Katanya di kamarnya itu gelap, kayak ada ular gitu, cuman besar, nutupin ruangan, itu bener-bener gelap bang, nutupin ruangan. Jadi abang saya itu kelagepan gitu. Kelagepan itu. Nah setelah kejadian itu abang saya mengalami kerasukan. 7 hari 7 malam. Kerasukan 7 hari 7 hari 7 malam itu mutlak 7 hari 7 malam. Bener-bener 7 hari 7 malam bang. Itu posisi waktu itu saya masih kelas 6 SD. Ya masih ingat lah ya kalau kelas 6 SD. Mungkin kalau zaman dulu ada gadget udah direkam kali. Udah viral kan. Buat dokumentasi lah. Buat dokumentasi. Pasti itu udah kesebar bang, udah rame. Tahun-tahun saya itu udah kelas 6 ya, tahun 90-an lah ya. Itu benar-benar kerasukan 7 hari 7 malam. Dan kita benar-benar kewalahan satu keluarga, babe, ibu saya, pokoknya satu keluarga lah. Dan termasuk warga sekitar juga. Mungkin warga sekitar kalau yang dulu tinggal di sini tahu lah ya, kayak encing-encing saya itu pasti pada tahu. Dan kalau nanya pun pasti dibilang diain, emang benar-benar kejadian itu mah kejadian nyata ya bang ya. 7 hari 7 malam, dan itu pun 77 jin bersarang di tubuh abang saya. Ya dia bilang sih awalnya ya itu dari matiin ular. Bapak saya ngaku, oh iya tadi habis matiin ular. Itu nggak sengaja. Itu pun nggak sengaja. Memang kan mitosnya kalau ular itu kan bang nggak boleh sembarangan. Kita kan itu kan babe nggak sengaja sih, dia bukannya suka nyong-nyong dia mau matiin. Dia kaget, bener-bener kaget ngeliat ular itu banyak di dalam itu. Ditiban lah, mungkin ya pas biangnya masuk ke situ nyariin anaknya kagak ada. Mungkin ya entah itu ular beneran apa kagak ya. Pokoknya emang kejadiannya itu abang saya bener-bener langsung tuh malamnya langsung di parahnya. Dia bilang kenapa lu? Enggak, ini kamar aja gelap banget katanya nih.
kayak ada ular gede banget bang masuk ke kamar. Iya. Udah deh sama babe diinin lah ya kan, di doain apa gimana kan sama babe kan bisa lah istilahnya babe. Nah di situ besokannya langsung abang saya aneh tuh bang. Oh gelagatnya. Aneh. Nah aneh, dari keanehannya itu babe curiga dong, kok anak gue begini gitu kan, nggak normal nih. Nggak taunya di situ ya dia yang ngamuk-ngamuk, ya itulah sampai 7 hari 7 malam itu bang, yang kerasukannya itu benar-benar kerasukan. Kita juga benar-benar sampai kewalahan ya. Itu ya bukannya kita ini ya bang, kan kalau orang kerasukan itu bisa diajak ngomong gitu kan ya. Dan dia pun ngaku, percuma lu ngusir-ngusir gue ini banyak apa teman-teman gue banyak, kata si abang saya ini. Ini gue masih ada 77 lagi nih di dalamnya. Kalau lu sanggup nyuruh pergi gua, kata dia gitu. Ya boleh, kata dia gitu. Gue pergi, kata dia gitu. Dia ngaku bilang kalau lu pada sanggup gue pergi. Itu abang saya terbang itu saya benar-benar nyaksiin bang. Abang saya itu bisa terbang. Ya sekarang secara normal mana mungkin sih orang terbang. Itu ada lubang kecil tuh. Ini kan saya punya musola pribadi deh, musola keluarga. Nah emang kebetulan wakaf ya dari kakek. Di situ tuh kita taruh. Nah di situ kan kalau zaman dulu musola ada sekat gitu kan buat imam tuh bang tuh. Ada lubangnya sedikit. Itu abang saya bisa terbang masuk ke lubang itu. Keluar dari sini lagi duduk, dia terbang ke lubang itu, loncat, bener-bener loncat. Ya kalau orang normal mana mungkin sih bang, lagi duduk posisi duduk sila nih. Emang tuh udah kerasukan ya, bukan dia ya, udah kerasukan. Lagi duduk itu bener-bener loncat terbang, tahu-tahu ada dalam rumah. Oh gitu. Ya masih sebelahan sih ya, musola kita sebelahan ya, dalam rumah. Dia tuh nggak betah bang. Udah di rumah itu kita nungguin bener-bener banyak ya, nungguin bukan kita doang, banyak juga orang-orang yang bisa ya, maksudnya yang mau ngobatin apa segala macam, udah banyak. Nah dia pun terserah dah abang percaya atau enggak, itu dia tidur bang di atas daun pisang. Tidur di atas daun pisang? Iya, daun pisang gimana sih bang, lembaran begitu. Lah abang saya duduk aja, tidurannya itu dia santai banget di atas daun pisang. Ya kan kalau orang normal mah bang mana bisa sih boro-boro tiduran di atas daun pisang. Kita gituin aja daun pisang udah melewat. Dia tiduran di atas daun pisang, benar-benar tiduran di atas daun pisang. Yang dia bisa terbang apa segala macam itu benar-benar bang. Jadi bilang percaya nggak percaya, ngalamin benar-benar pengalaman pribadi. 7 malam itu gelagatnya aneh lah ya. Ya begitulah, bukan selayaknya bukan dia. Ya kan kita paham pribadi abang kita, kayak abang saya itu orangnya diem banget. Saya paham abang saya itu kayak gimana. Ya bukan dia itu mah, bukan benar-benar bukan dia bang. Benar-benar bukan dia itu. Ya 77 jin nyarang di badan dia. Itu benar-benar nggak tidur kita. Tiap malam 7 hari 7 malam kita begadang. Nah entah datang orang tahu ya dari mana, di hari kelima datang tuh, tiba-tiba datang tuh kakek-kakek ngobatin si abang saya ini. Lah kita juga nggak paham lah ya, mungkin dia entah buat perjanjian atau gimana. Ya terakhir sih dia bilang, oh ya udah gue udah selesai, dia bilang gitu. Kakek-kakeknya ini ngomong gitu? Kakek-kakek itu ngomong gitu. Nah si abang saya pun mungkin bukan dia yang ngomong ya. Ya udah gue pergi. Udah bang, dari situ udah bener-bener ya, kita juga nggak tahu nih si sosok kakek-kakek itu tiba-tiba datang. Kakek misterius lah gitu. Nah setelah abang saya sembuh kita cari kakek-kakek ini mah udah nggak ada, nggak tahu kemana. Sampai sekarang pun kita nggak tahu itu siapa yang nyembuhin. Kita udah banyak juga ngehadirin orang-orang yang bisa ya untuk nyembuhin abang saya, tapi nggak bisa. Nah datang sendirilah kakek-kakek ini yang nyembuhin gitu ya. Yang entah dari mana kita cari sampai sekarang pun nggak tahu itu siapa kakeknya. Nggak tahu. Itu aja sih pengalaman bener-bener yang bener-bener kita alamin, bener banget itu. Gila juga sih. 7 hari 7 malam kerasukan, merasuki 77 jin. 77 jin, 1 menit aja kerasukan kayak apa apalagi 7 hari. Bener-bener nggak tidur sama sekali itu bang. Bener, aduh kita gantian jagain, bener-bener jagain banget itu. Nah, kita takut lah, namanya badan normal disinggahin segitu banyaknya makhluk ya kan bang. Ya udah nggak tahu deh, abang saya bentuknya udah model begini mungkin capek banget kali badannya mah. Bagus, alhamdulillahnya nggak tahu lah tuh mungkin. Ya mungkin itu juga bantuan dari yang maha kuasa gimana, mungkin kasihan juga sama keluarga saya, udah 7 hari 7 malam bang, udah begadang, bener-bener udah dijagain bener-bener banget itu mah bang, bener. Tiba-tiba datang sosok
kakek-kakek bisa dibilang misterius lah. Nggak dikenal siapa itu nggak dikenal sampai kita nyari itu sama babe pun nyari, nggak tahu, nggak ada. Emang tiba-tiba datang itu, datang ngobatin si abang saya ya. Alhamdulillah sih, alhamdulillah sembuh. Udah kita benar-benar syukur banget itu. Ya kita sih bukannya percaya gitu-gituan ya, langsung lah kita di situ kita motong kambing. Syukuran. Benar-benar syukuran deh kita. Ya benar-benar bersyukur banget itu bang. 7 hari 7 malam kita, ya ampun. Iya. Udah banyak banget nih pengalaman cerita-ceritanya Po Ocha yang udah dibagiin langsung nih ke Dimensi Mistik. Sekali lagi makasih banyak Po Ocha, semoga usahanya makin berkembang, makin maju. Amin. Sekali lagi makasih banyak, dan buat kalian semua sekian nih cerita-cerita pengalaman mistis atau histori kampung ini yang bisa dibilang dinamakan Rawa Buaya. Tadi udah semua diceritain sama Po Ocha, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang nggak ada yang di skip. Dan sebelum gue akhiri juga, gue mau nginfoin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama Kak Ocha, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus juga dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar gue makin semangat menghadirkan narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama seperti Po Ocha ini. Ya udah, gue rasa cukup. Gua Aris Dimensi Mistik beserta Po Ocha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.